Amma ba'du. Rekan-rekan, teman-teman, para santri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang cerah ini alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul di masjid kita ini, di pesantren Pondok Pesantren DDI Abrat Makassar, dalam acara takziah virtual sekaligus peresmian Maktabah Azwar Kamaruddin dalam rangka untuk mengenang kepergian beliau almarhum teman kita, guru kita, ustadz kita, kiai kita, Dr. Muhammad Azwar Kamaruddin LCMA yang baru-baru saja meninggalkan kita. Insyaallah hari ini kita akan mengadakan takziah secara virtual ya, yang diadakan dan diprakarsai oleh Pondok Pesantren DDI Abrat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beliau adalah direktur atau pimpinan daripada Pondok Pesantren DDI Abrat yang baru juga diresmikan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak seperti yang kita telah saksikan, beliau almarhum telah meninggalkan kita, sehingga insyaallah pada hari ini kita akan mengadakan acara takziah secara virtual. Baiklah, insyaallah pada acara ini, pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, insyaallah kita akan mendengarkan pembacaan Al-Quran, tilawatil Quran oleh Ustadz Muhammad Farid. Disilahkan dengan hormat. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi
خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita beralih ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua KAM ya, oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Arafa Idrus SHI MTHI. Kepada beliau disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, Andre Guruta, Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajidi LCMA selaku pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Kosok. Yang saya hormati pula pimpinan Pondok Pesantren Abrad dan seluruh jajarannya. Hadir pula di tempat ini kakandaku Dr. Andi Akmal beserta ibu. Hadir pula kakanda Dr. Arman Kamarudin selaku kakak dari yang akan kita takziahkan hari ini. Para virtuliat
kaum muslim dan muslimat, asatizah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat yang begitu besar, nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Maka tidak ada kata lain kecuali senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya dan kelak diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya, dan insya Allah kita dikumpulkan di tempat yang mulia bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, virtuliat, khususnya anggota yang kami cintai, kami muliakan, rahimakumullah. Atas nama kerabat angkatan Mangkosok 93, 94, 97 yang tentunya bekerja sama dengan keluarga besar Pondok Pesantren DDI Abdurrahman Budale Makassar, pada hari ini atas izin Allah kembali kita mengadakan takziah dalam rangka bertakziah bersama-sama untuk mengenang sahabat kami, saudara kami, seperjuangan kami, yaitu guru kita semua juga, Dr. Haji Azwar Kamarudin LCMA. Tentu pagi ini adalah kita berbahagia tetapi juga bersedih, khususnya saya pribadi selaku Ketua Kerabat Angkatan Mangkosok, yang mana dari awal saya sampaikan bahwa pembentukan KAM ini salah satu ruhnya adalah sahabat saya Dr. Azwar. Bahkan berdirinya juga Abrat ini atas inisiasi juga Azwar. Maka saya berharap kepada kita semua untuk tidak henti-hentinya mendoakan beliau, yang mana saya sampaikan kepada teman-teman, saya pribadi mengatakan bahwa dengan meninggalnya Azwar seakan-akan melemahkan satu semangat kami untuk berjuang bersama-sama di Pondok Pesantren Abrat. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kekuatan. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan kerabat angkatan Mangkosok, tentu berterima kasih atas kehadiran khususnya Al-Mukarram Andri Kuruta yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menyampaikan takziah yang menurut perhitungan kami ini takziah ke-7 walaupun bukan hari ke-7. Ya. Demikian kepada kakanda-kakandaku sekalian, para santri. Ya, kalau tadi santri kita dengarkan mengucapkan jawaban salam dengan menegakkan badan dan membesarkan suara, karena itu memang sudah kami latih menjadi latihan dasar. Ketika mendengarkan salam dalam keadaan duduk, tegakkan badanmu, keraskan suaramu. Ketika dalam keadaan berjalan, hentikan langkahmu, jawab salam. Itu didikan dari guru kita juga Azwar kepada anak santri. Sampai hari ini alhamdulillah diamalkan. Intinya dari saya selaku ketua KAM kepada teman-teman kerabat angkatan Mangkosok 93, 94, 97, saya katakan bahwa Abrat ini adalah milik KAM,
Kam juga adalah milik Abrat. Oleh karena itu kepada seluruh sahabatku, kita senantiasa menjaga warisan yang luar biasa ini, ya, untuk senantiasa kita sama-sama besarkan Abrat. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang, yang tidak berkenan, semoga dapat dimaklumi adanya. InsyaAllah tempat ini sangat berkah buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minal aidin wa tuqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita beralih ke acara berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari suksesor Pondok Pesantren DDI Abrat Makassar kepada Al-Ustaz Andi Taufik Eka Putra. Disilahkan dengan hormat. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa dialoga, apa kerajaan lebih Lauri Alena Rekruta Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Farid Wajdi LCMA bersama rombongan. Terima kasih banyak Puang atas kehadiran tak. Mahkota Papa Imam Lauri Alena, guru kami, kakanda dan penasehat DDI Abrat Dr. Haji Andi Muhammad Akmal. Terima kasih Kanda. Pun juga kepada Kanda kami Dr. Haji Hania. Terima kasih Kanda. Orang tua kami, pembina dan pendiri DDI Mangempang. Terima kasih banyak Bunda atas kehadirannya. Saudara kami, Ketua Angkatan, kerabat Angkatan Mangkoso, Angkatan 94, 93, 94, 97. Begitupun dari pihak keluarga, Kanda Dr. Arman Kamarudin. Beliau senior kami di DDI Mangkoso. Sekarang mendedikasikan ilmu beliau di Politeknik Negeri Makassar. Pun juga kepada rekan-rekan pembina DDI Abrat yang hadir, beserta kepada para hadirin baik yang ada di tempat ini maupun yang ikut secara virtual, yang mohon maaf tidak bisa kami sapa satu persatu. Sebelumnya, terima kasih banyak atas kehadiran tak semua, dan mohon maaf jika pada kesempatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada kesempatan ini, selain kita bertakziah atas meninggalnya pimpinan Pondok Pesantren DDI Abrat, juga akan dirangkaikan peresmian penyematan nama Perpustakaan Maktabah Muhammad Azwar Kamarudin, yang insya Allah akan didoakan oleh Alena Rekurta setelah takziah nanti. Izinkan kami untuk menyampaikan
sedikit kebersamaan kami dengan beliau, bahwasanya bagi kami beliau adalah permata yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita semua, karena beliau adalah milik umat. Yang kedua, beliau adalah berkah buat kami, dan berkah itu kami rasakan semenjak beliau ada dan hingga saat ini, dan kami yakin insya Allah ke depan berkah itu akan terus kami jaga dan rasakan di sini. Saat kedatangan beliau bersama kami, karena kami menganggap bahwa dia adalah permata, pada lawan cicinge, pada lawan kalunge, engkau onro agatungenna, engkau onro tudangenna. Hari makanan ro, ipa mulai biasa, nasabak sungguh rugi kalau permata itu tidak kita manfaatkan. Permata itu apa adalah bukan fisiknya beliau, tapi ilmu yang begitu berharga yang beliau bawa dari negeri seberang, negeri para ulama. Kami mulai mengajak beliau untuk kajian per minggu di rumah beserta beberapa teman. Tujuannya satu, supaya leteki kira baraka pak disengena, membahas kajian-kajian kontemporer tentang hal-hal yang belum kami pahami pemecahannya di masyarakat kita. Naluru PDSO kami menyadari bahwa perlu ada wadah untuk mendudukkan cahaya itu dan menyebarkannya kepada seluruh masyarakat. Hadirlah DDI Abrat ini sebagai wadah permata itu. Dan betul, dengan kehadiran beliau merekatkan kita semua, merekatkan elemen-elemen, karena kita semua adalah anak didik dari DDI, anak didik Andre Gurta Abdurrahman Ambodale. Lahirlah untuk pesantren DDI Abdurrahman Ambodale. Kenapa? Karena beliau dan kita semua menganggap bahwa ilmu yang beliau bawa dan ulama-ulama kita bawa dari asalnya dari negeri Arab perlu jembatan yang mengakomodir kebijakan lokal, kearifan lokal, karena menyesuaikan dengan audiens lokal di sini. Itulah yang dibina oleh Gurta Abdurrahman Ambodale, dan itu yang ingin kami lestarikan dengan mengenal beliau lewat kitab-kitabnya. Berkah itu kami rasakan, dan alhamdulillah apa yang telah beliau letakkan di sini, insya Allah dengan keterbatasan kami, dengan sedikitnya ilmu dan kemampuan kami, akan terus kami jaga nyalanya itu. Dan oleh karena itu kami memohon bantuan, petunjuk, arahan dari Alena Andre Gurta sebagai penasehat di pondok pesantren ini untuk terus membina kami. Begitu juga dengan kakanda-kakanda kami yang hadir di sini untuk terus membina kami melanjutkan perjuangan ini. Sebuah penyesalan karena belum mampu menimba ilmu sepenuhnya, seluas-luasnya dari beliau. Akan tetapi lebih menyesal lagi sebenarnya saya pribadi dan teman-teman kalau tidak meletakkan wadah ini. Sungguh sebuah penyesalan yang besar. Tapi semua ada hikmahnya. Kami mengusahakan tempat ini dengan mengesampingkan tentu kepentingan-kepentingan kami yang lain, menomorduakan kepentingan-kepentingan kami yang lain. Karena kenapa? Ini setengah jalannya. Saya dan teman-teman berusaha sekuat tenaga terus melanjutkan dan insya Allah akan mengembangkan apa ini sengi mulai baca lah beki iya ga atau idik ga seng pada tahun ini roha surat tak Dr. Azwar. Saya pikir demikian yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beralih ke acara berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan sambutan atau sepatah kata dari keluarga almarhum ya, Dr. Azwar Kamarudin, yang akan diwakili insyaallah oleh kakak beliau Ustadz Dr. Arman Kamarudin. Disilahkan dengan hormat. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Teman-teman lebihku ante guruta Profesor Dr. K. Haji Farid Wajdi LCMA, adik-adik saya di kepengurusan Abrat, serta kakanda kami Dr. Akmal yang kesemuanya kami cintai. Isingkam fuang dari keluarga Bapak Haji Kamarudin Saleng serta ibunda menyampaikan salam takzim kepada Guru Tak. Melalui kami insyaallah pada kesempatan ini akan memberikan sedikit penyampaian sepatah kata dari keluarga. Yang pertama fuang, saudara-saudaraku yang saya ingin sampaikan bahwa keluarga sangat berterima kasih atas acara seperti ini, acara takziah. Kita sering membaca beberapa definisi takziah, di antaranya dalam kitab Rad Al-Mukhtar, bahwa bertakziah kepada ahlul mayyit itu maksudnya untuk menghibur mereka supaya bisa bersabar dan sekaligus mendoakannya. Alhamdulillah, orang tua kami terpukul tentunya atas meninggalnya adik kami, tapi dengan takziah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, adik-adik kami di Abrat, alhamdulillah beliau mengatakan, saya kemudian bisa lebih ikhlas setelah mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi sedikit informasi, 3 takziah sebelumnya melalui virtual itu diikuti oleh keluarga. Takziah pertama Guru Tak Haji Arham Basit, Ketua Yadi, beliau ikuti. Takziah kedua Guru Tak Dr. Haji Andi Adirus juga beliau ikuti, dan takziah terakhir Andre Guru Tak Profesor Dr. K. Haji Andi Samsul Bahri Galigo, Ketua PBDDI juga beliau ikuti. Apa yang beliau sampaikan bahwa ternyata anak saya Azwar itu adalah milik semua orang, bukan hanya milik keluarga. Makanya beliau sampaikan kepada kami bahwa dengan adanya ini semua membuat kami bisa bersabar atas musibah yang kemudian dialami oleh keluarga. Makanya insya Allah apa yang kemudian dilaksanakan pada hari ini juga itu akan memberikan kesabaran kepada keluarga kami. Kami sangat berterima kasih. Sedikit informasi Fuang, bahwa
kami anak-anak dari Haji Kamaruddin Saleng beserta dengan Hajjah Siti Hadijah itu 3 orang. Saya sendiri alhamdulillah sedikit tahadus bin ni'mah Berakat Namangkoso, alhamdulillah bisa sampai menyelesaikan pendidikan S3 juga. Jadi S3 kami alhamdulillah kami ambil di Jepang, kemudian S2-nya di Jakarta dan S1-nya di Makassar. Maka kami itu kemudian memiliki gelar Doktor Engineering Armang Kamaruddin STMT. Adinda kami Aswar itu Doktor Haji Muhammad Aswar Kamaruddin LCMA. Kemudian ada lagi adik kami yang ketiga itu namanya Muhammad Ardi Kamaruddin SE. Makanya biasa kami bersama dengan almarhum biasa memberikan semangat kepada bapak kami yang hanya tamat SMA, kemudian ibu kami tidak sampai tamat SD. Itu memberikan bahwa gelar ini sebenarnya untuk ibu, untuk bapak. Jadi sering kami katakan bahwa bapak itu bergelar Doktor Engineering, Doktor Haji Kamaruddin STMT LCMA SE, untuk menyemangati beliau. Makutawaro untuk ibunda, beliau juga memiliki gelar seperti itu. Adik kami yang terakhir itu sebenarnya punya peluang untuk melanjutkan juga ke jenjang lebih, tapi beliau kemudian lebih memilih untuk pulang ke Sopeng setelah menyelesaikan S1-nya untuk menjaga bapak. Jadi bapak itu kemudian dijaga oleh adik kami, beliau tidak kemudian sampai melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi setelah SE-nya. Makanya kami biasa juga bermain-main kepada adik kami bahwa adinda itu cocok untuk Doktor Engineering Dr. Muhammad Ardi Kamaruddin SE. Kenapa tidak ada LCMA dan STMT? Nasabah orang tua kami yang kemudian pada saat itu berjuang. Nah, beliau nanti berjuang setelah kami menyelesaikan pendidikan doktor, membimbing bapak, kemudian menemani bapak untuk mengirimkan kami kalau ada yang perlu diselesaikan. Makanya yang perlu juga kami sampaikan bahwa alhamdulillah orang tua kami itu kemudian semangat untuk pendidikan itu sangat luar biasa. Makanya anak-anakku santri jangan kemudian patah arang, patah semangat untuk kemudian terus menerus siap untuk pendidikan. Karena terbukti alhamdulillah luar biasanya kemudian kami bisa sampai sekarang ini. Saya juga alhamdulillah merupakan alumni dari Pondok Pesantren Dede Imangkoso. Itu tadi yang membedakan, almarhum kemudian ke Mesir, saya kemudian ke sini untuk melanjutkan kuliah di pendidikan teknik. Itu yang pertama yang kami ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, bahwa almarhum dari kecilnya memang sudah sangat luar biasa. Saya masih teringat waktu saya di Tondronge, saya pernah kehabisan beras. Almarhum itu dari Mangkoso, karena mobilnya pada saat itu cuma sampai di Kiru-Kiru, nesanya robere menreku Tondronge, masya Allah. Makanya saya sendiri masih sering menangis kalau mengingat almarhum. Tadi juga kami sempat menghubungi, tepatnya kemarin menghubungi istri beliau. Bagaimana keadaan Dinda, aman? Dia bilang aman-amannya kak, yang tidak bisa hilang itu adalah sakit. Ananda katanya baru-baru saja ini terus menerus menangis karena mengingat almarhum. Jadi alhamdulillah ini yang kemudian kami rasakan, adanya kesedihan di kami juga kemudian memberikan semangat bagi kami ketika ada acara-acara seperti ini. Selanjutnya yang ketiga yang kami ingin sampaikan juga bahwa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga. Ternyata
bukan hanya kita di sini, tapi hampir media-media di nasional maupun lokal itu memberitakan beliau. Mulai dari Republika, kemudian Tribun Timur, Fajar, Kabar 1, itu alhamdulillah sampai sekarang ini masih terus-menerus ada kami lihat tulisan-tulisan. Di Tribun Timur itu mengungkapkan bahwa ulama muda Sulsel Dr. Muhammad Azwar Kamarudin wafat, DDI Mangkoso dan Stein Watampone berduka. Kemudian di Fajar itu menyebutkan bahwa innalillah, sang ensiklopedia 7 mazhab asal Sopeng wafat di usia 40 tahun. Di Kabar 1.id menyebutkan bahwa innalillah wa inna ilaihi rajiun, ulama muda asal Sopeng wafat. Kemudian di Republika menyebutkan bahwa Allah pasti gantikan. Beberapa riwayat beliau disebutkan di situ, dan terakhir disebutkan bahwa Allah pasti akan gantikan orang-orang seperti almarhum. Kemudian yang terakhir ini kami dapat narasi pos pesona sang ulama, beberapa gambaran tentang almarhum, serta puluhan ucapan bela sungkawa yang kemudian pada hari ini melalui Zoom virtual ini kami baru sempat menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas semua ungkapan bela sungkawa, doa baik untuk almarhum maupun untuk keluarganya. Kemudian yang terakhir yang kami ingin sampaikan, Tabe Fuang, insyaallah dengan adanya Maktabah Azwar Kamarudin ini semoga bisa menjadi penyambung dari pemikiran-pemikiran beliau. Alhamdulillah, ketika beliau masih hidup, beliau memang sangat ingin memiliki perpustakaan. Beliau sangat ingin memiliki perpustakaan baik digital maupun kemudian fisik untuk bisa menambah literasi umat menurut beliau. Makanya beliau itu ketika menyampaikan fikih senantiasa menyampaikan fikih empat-empatnya itu. Yang pertama adalah fikih ibadah, kemudian kedua fikih muamalat, kemudian ketiga fikih munakahat, dan fikih jinayat. Itu senantiasa beliau sampaikan ketika menyampaikan fikih, karena beliau berprinsip bahwa syariat Islam kemudian harus sempurna ketika semua fikih itu bisa terlaksana. Tapi beliau menekankan bahwa saya di S2 dan S3 saya itu membahas masalah fikih keluarga. Maka beliau itu judul disertasinya adalah Al-Masail lati ikhtilaf fiha syarhu minhajut talibin al-arba'ah al-mahalli wal-haytami wasyarbini waramli fi fikil usrah dirasatul fikih muqaranah. Beliau sampaikan bahwa ini artinya permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh keempat pensyarah kitab Minhaj Talibin, Al-Mahalli, Al-Haytami, Asyarbini, dan Ar-Ramli dalam fikih rumah tangga, studi fikih perbandingan. Beliau berprinsip ketika kami diskusi bahwa di keluargalah kemudian harus dibangun itu. Makanya kata beliau ketika judul ini saya sampaikan ke pembimbing saya melihat beliau sampaikan bahwa masalah kekeluargaan ini sangat kompleks. Maka beliau berinisiatif untuk membahas permasalahan tersebut dalam perbandingan mazhab yang meliputi 8. Mazhab yang pertama Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, Zaidi, Imami, Ibadi, dan Zahiri. Dan jadi perbedaan-perbedaan yang ada tadi itu beliau kemudian komparasikan ke 8 mazhab. Kemudian beliau sampaikan ke kami pada saat itu. Kami kemudian mengambil yang paling rajih. Makanya terakhir kami sampaikan kepada Maktabah Azwar Kamarudin ini, insya Allah kami sudah menghubungi penerbit. Jadi penerbit, ada salah satu penerbit di Bogor, Maktabah At-Turmisi Lit-Turoth, itu khusus menerbitkan karya-karya berbahasa Arab ulama-ulama di Nusantara. Insya Allah semoga bisa ini jadi sekitar 5 jilid untuk kemudian kami akan tempatkan di sini sebagai
kitab yang kemudian bisa menjadi peninggalan beliau. Itu barangkali sedikit dari keluarga. Sekali lagi permohonan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Andre Gurta yang bisa hadir kemudian pada kesempatan ini untuk memberikan kami takziah kepada pihak keluarga, kepada adinda-adinda di Abrat, kepada Dr. Akmal yang kemudian terus-menerus mensupport kami. Mohon maaf juga kalau dari keluarga ada kemudian kata-kata atau perbuatan yang selama ini kemudian salah. Dan senantiasa kami sampaikan bahwa apabila ada sangkut pautnya almarhum di bapak-bapak, ibu-ibu atau kemudian saudara-saudara sekalian, mohon sampaikan kepada keluarga. Semoga kami insyaallah bisa kemudian menyelesaikannya. Wal afu minkum minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. InsyaAllah kita akan memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu kita akan mendengarkan tausiah atau takziah dari Andre Gurta, Profesor Dr. Farid Wajidi LCMA. Ya, mudah-mudahan ini akan mengobati rasa rindu kita kepada almarhum. InsyaAllah kita akan mendengarkan dengan baik. Kami silahkan. Mungkin sebaiknya kita istirahat dulu, mau usah dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa rasulina wa ala alihi wa ashabihi a'immatina wa qudwatina. Anak-anakku semua, keluarga besar Pondok Pesantren DDI Abrat, yang saya nilai sebagai penerus daripada cita-cita anti korupta kamu daleh. Beliau itu dalam rangka untuk membesarkan DDI, maka beliau itu menginginkan agar alumni DDI membina DDI di mana saja berada. Dan karena itu salah satu strategi beliau itu dengan melarang santri-santrinya untuk ikut ujian negeri. Karena dulu itu tidak mungkin seseorang diangkat menjadi pegawai negeri kalau tidak berijazah negeri. Sementara beliau memang menginginkan supaya alumni DDI fokus di DDI. Sehingga alumni Parepare, kemudian Kebelangan, mereka itu kalau mau mendapatkan ijazah negeri minggat Ciliwi nacoy ujian di Saligun. Itu karena begitu ya getolnya niat beliau itu untuk membesarkan DDI. Beda kita di Mangkoso. Di Mangkoso memang dibuka peluang secara resmi. Jadi memang
pesantren berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan negeri untuk diikutkan ujian negeri. Namanya dulu itu ekstranei. Lalu yang kejadian di Mangkoso itu dulu antara pelajaran agama dengan pelajaran umum tidak seimbang tingkatannya. Selesai SR, masuklah SMP. Sementara untuk agamanya harus duduk di ibtidaiyah. Apakah di kelas 3 atau di kelas 4. Kalau ia lepasan sekolah sore, sekolah maka didudukkan di kelas 4. Kalau ia tidak ada sekolah rakna, sekolah roena, didudukkan di kelas 3 tidak iya. Maka contohnya yang terjadi pada diri saya selesai SR, karena juga ada ikuti sekolah sore. Awalnya dulu itu saya masih di Lapasu, tinggal di rumah nenek Petadiana, bolak-balik ke Mangkoso naik sepeda bersama dengan Ustaz Muin Sata yang sekarang tinggal di Sikdo. Tetapi setelah naik kelas 5, karena mulai kelas 4 saya sudah masuk sekolah sore di Mangkoso. Sekolah dulu lepas SR-nya, kemudian untuk sorenya bolak-balik naik sepeda ke Mangkoso untuk belajar sore. Tapi setelah kelas 5 saya pindah ke Mangkoso, SR-nya pindah ke Mangkoso, sekaligus sekolah sorenya dilanjutkan di Mangkoso sampai tamat SR. Jadi setelah tamat SR, masuklah SMP DDI. Dalam waktu yang sama diterima di ibtidaiyah kelas 4. Nah, setelah selesai SMP DDI bersamaan waktu itu dengan selesainya ibtidaiyah. Selesai ibtidaiyah. Dan sewaktu ujian SMP DDI itu tadi ceritanya secara resmi diikutkan ujian SMP negeri. SMP negeri ikut ujian di Baru karena belum ada SMP negeri selain di Baru waktu itu. Ujian SMP negeri bagian A. Dulu itu SMP negeri ada bagian A, ada bagian B. Bagian B ilmu pasti, bagian A sosial. Dan pada waktu itu juga saya ujian PGA 4 tahun. PGA 4 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun dapat 4 ijazah. Lalu lanjutlah. Lanjut di sanawiyah. Sementara umumnya sudah masuk SMA. Agamanya baru naik sanawiyah. Di belakang ini SMP berubah menjadi PGA. 4 tahun PGAP. Kalau ditambah lagi 2 tahun PGAA. Pendidikan guru agama pertama, pendidikan guru agama atas. Lalu di antara santri-santri Mangkoso ini, sementara baru duduk di sanawiyah, dia sudah tamat PGA 6 tahunnya karena ceritanya begitu tadi. Dan karena telah tamat ijazah PGA 6 tahun, sudah berhak masuk di AYN. Masuk di AYN. Sementara agamanya
masih di sanawiyah. Banyaklah yang tinggalkan Mangkoso, seperti Ustaz Muin, Ustaz Isa, dan lainnya itu banyak yang tinggalkan Mangkoso karena sudah berhak masuk di IAIN dengan ijazah pendidikan atas PGA 6 tahun. Ya, termasuklah kakaknya ini Jamaan Ustaz Isa, begitu modelnya. Pertimbangan kita di Mangkoso yang penting itu ialah intinya bagaimana anak itu, santri itu bisa dibina sehingga loyal terhadap DDI. Loyal terhadap DDI. Karena untuk membangun DDI diperlukan berbagai ilmu. Itu pemikiran kita. Tidak apa-apalah, ikut yang penting bagaimana loyal setelah selesai di DDI. Lalu yang kejadian banyak setelah mendapatkan jabatan macam-macam dan laku di mana-mana, laris manis, akhirnya ingat-ingat si DDI, tapi mungkin waktunya sudah kurang untuk memikirkan DDI. Oleh karena itu kita kalah cepat perkembangannya dengan Wahdah. Kenapa? Karena Wahdah itu fokus. Mungkin memang tidak ada organisasi lainnya selain daripada Wahdah jadi fokus. DDI ini karena laris manis sehingga menjadikan banyak organisasinya. Akibat banyaknya organisasinya sehingga menyebabkan sempit waktunya untuk memikirkan DDI. Makanya DDI Abrat ini adalah perwujudan daripada yang dicita-citakan oleh Andi Korupta. Macam inilah yang diinginkan oleh beliau. Kita bisa bayangkan bagaimana andai kata alumni DDI berbuat seperti ini. Apa tidak besar DDI itu? Ini gambaran kecil DDI Abrat ini. Makanya memang berhak untuk memberi nama DDI Abrat. Karena betul-betul ya meneruskan cita-cita beliau itu. Lalu terjadi sesuatu hal di mana kita berkumpul hari ini karena itu. Yang dinamakan Permata Al-Abrat ini begitu cepat dipanggil oleh Tuhan. Untungnya kita ini orang beriman. Untungnya orang beriman. Bahwasanya Ananda Azwar yang merupakan permata dari Abrat ini sebegitu cepat dipanggil oleh Tuhan. Tentu ini merupakan ujian yang cukup berat membuat kita. Tetapi karena kita ini orang beriman, kita harus tegar menghadapi ini. Dan ini masih lebih kecil jika dibanding dengan ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Anak tunggal, anak diminta, lalu mendapatkan perintah untuk menyembelih sendiri. Bayangkan itu.
Bayangkan itu. Sulit untuk terlukiskan bagaimana beratnya ujian itu. Anak tunggal, anak diminta lagi dari doa Rabbi habli minas salihin. Andai kata saja meninggal dalam waktu kecil itu juga sudah ujian berat. Tapi ini justru dia sendiri yang disuruh menghilangkan nyawanya. Bagaimana beratnya itu? Tapi disitulah pula dia buktikan sebagai orang beriman dengan keyakinan bahwa ini ujian dan pasti ini adalah kebaikan, tidak mungkin keburukan. Itu saja. Nah, saya katakan untungnya kita ini orang beriman, sehingga kita punya pegangan apabila menghadapi hal-hal macam ini. Dalam hal ini, pertama-tama yang harus kita miliki ialah hidup ini bergelombang. Bergelombang, ada pasang surutnya, ada plus minusnya, dan kita dalam hidup ini pasti akan menghadapi ujian. Itu harus keyakinan kita. Entah bagaimana yang kita akan terima dari Tuhan, tapi pasti. Dari mana? Allah kan berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayutraku bahwa mereka itu dibiarkan begitu saja? Ayakulu amanah wa hum la yuftanun. Mereka itu mengaku sebagai orang beriman, lalu mereka itu tidak akan menghadapi ujian. Ini harus kita sadari semua, bahwa ujian itu justru Allah akan berikan kepada kita. Siap-siap. Buat apa ujian itu? Bukan buat Allah. Allah sudah tahu. Kualitas iman setiap hambanya Tuhan sudah tahu. Lalu diteruskan dengan apa? Dengan mengatakan walau qad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka. Padahal fala ya'lamanallahu alladzina salaku, Allah Maha tahu siapa yang benar dalam pengakuannya dan siapa yang tidak benar dalam pengakuannya. Karena begitu untuk apa? Untuk sesama hamba, supaya nampak di antara sesama hamba ini emas, ini ternyata hanya loyal. Siapa yang benar-benar dalam pengakuan sebagai beriman dengan lulusnya dalam ujian, dan siapa yang tidak benar dalam pengakuannya. Lalu dengan ujian ini maka kita yang beriman, mengaku beriman, harus sadar bahwa ini ujian, dan karena itu kita harus tegar menghadapi ujian itu. Allazi khalaqal mauta wal hayata, yang dibaca tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana
kita tetap melakukan kebaikan dalam ujian kebaikan, dan bagaimana kita tetap melakukan kebaikan dalam ujian dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Karena ujian itu bukan saja hal-hal yang menyusahkan kita. Ternyata 2 gelombang ini semuanya ujian. Paling gampang orang merasa diuji kalau mendapatkan sesuatu yang menyusahkan atau menyedihkan. Seperti yang menimpa kita sekarang ini. Ini langsung kita ujian berat buat kita. Tapi tidak banyak yang sadar ketika mendapatkan kesenangan bahwa itu juga adalah ujian. Dan mungkin lebih banyak orang yang lulus dari ujian dalam bentuk kesusahan atau kesedihan daripada yang lulus dalam ujian dalam bentuk kesenangan, karena tidak disadarinya. Sementara Allah di dalam Al-Anbiya 35 mengatakan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menghadapi kematian, dan kami menguji kalian bisyari dengan keburukan, wal khair dengan kebaikan. Jadi ujian itu keburukan, kebaikan, di mana ujung-ujungnya wa ilaina turja'un. Kalian mau kemana? Pasti akan kembali kepada kami. Nah, kalau memang demikian, kita sebagai murid yang diuji atau hamba yang diuji tentu ingin lulus. Lalu apa senjata kita menghadapi kedua jenis ujian ini supaya kita lulus? Apa senjata kita? Ternyata kita punya senjata yang kita warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu kulluhu khair. Adalah suatu hal yang menakjubkan perihal orang beriman itu. Kenapa? Karena perihalnya, semua yang terjadi pada perihalnya itu adalah bernilai positif baginya. Kulluhu lahu khair. Apakah ya plus atau minus ujiannya? Tetap plus. Bagaimana selanjutnya? Beliau mengatakan, in asabatu sarra syakar fakana khairallah, wa in asabatu darra sabar fakana khairallah. Ini senjata menghadapi kedua jenis ujian ini. Apabila ditimpa hal-hal yang menyenangkan, ia pandai untuk bersyukur. Dan apabila ia ditimpa hal-hal yang menyusahkan atau menyedihkan, ia cerdas untuk bersabar. Dan inilah yang dipegang oleh orang tua kita. Dijadikan falsafah orang tua kita dengan mengatakan apa? Sabara ko musukuru mugalu tokalola mualongi-longi. Sabara ko musukuru mugalu tokalola mualongi-longi. Jadi wasiat orang tua kita agar kita melengkapi diri kita dengan dua senjata ini. Senjata la sabara dengan senjata la syukur. Sabara apabila menghadapi hal-hal yang menyedihkan atau menyusahkan, dan la syukur dikeluarkan apabila menghadapi hal-hal yang menyenangkan. Apa itu kesabaran? Kesabaran ialah ketegaran. Ketegaran dalam hati kita apabila kita menghadapi hal-hal yang menyedihkan atau menyusahkan kita. Tidak panik, tidak hilang keseimbangan, tetapi tegar.
Bagaimana prosesnya sehingga ia bisa tegar? Dengan kesabaran, di mana di dalam Al-Baqarah disebutkan wabasyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang bersabar. Kita bisa bersabar dengan melalui beberapa proses. Pertama ialah adanya keyakinan bahwa kita semua ini adalah ciptaan Allah. Itu pertama. Kita semua ini adalah ciptaan Allah. Demikian juga yang kita hadapi sekarang ini. Kita hadapi corona ini. Sementara bangsa Indonesia ini sepertinya lupa bahwa itu ciptaan Allah, karena tidak ada di dalam himbauan menghadapi corona, tidak ada di situ menyebutkan bagaimana kita menghadap kepada Allah agar ciptaannya ini dijauhkan daripada kita. Yamiro, selalu cuci tangan pakai sabun, selalu pakai masker, selalu jaga jarak. Ditambah lagi hindari kerumunan, sampai karena masih Jamak Jumat ya sama sepanjang. Maka itu tidak ada di situ tandanya bahwa ada Tuhan yang menciptakan ini. Ya, membatasi gerakan yang menjadikan 5 itu himbauannya. Ini ciptaan Allah, saya katakan kehilafannya ini karena lupa penciptanya. Jadi macam-macam usahanya, itam bayami tambahkan. Jadi ini pertama, kita ini sadar bahwa kita ini ciptaan Allah. Yang kedua, manakala kita ini mengaku sebagai ciptaan Allah, berarti kita ini adalah milik Allah. Makanya kita ketemukan itu walillahi mulkus samawati, milik Allah. Dan taulah bagaimana kalau kita memiliki sesuatu. Ini langkah ketiga. Apabila kita ini mengaku sebagai milik Allah, maka berarti si pemilik berhak untuk mengapakan miliknya. Si pemilik berhak untuk mengapakan, menentukan takdir dalam hal ini. Dia berhak karena kita ini miliknya. Mau diapakan? Dan karena itu, maka langkah keempat, kita harus bersedia secara rela untuk menerima apa maunya. Artinya takdir itu dengan ikhlas. Makanya ada orang yang sudah tinggi itu keyakinannya, ketika mendapatkan musibah dia masih mengatakan alhamdulillah. Ya, kalau yang biasa-biasa itu mendapatkan musibah innalillah. Tapi yang sudah tinggi tingkatannya itu mendapatkan musibah masih mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena saya ini akan naik tingkat. Nah itu. Ya Allah. Nah sekarang ketika kita bersedia untuk menerima secara ikhlas apa pemberian, penentuan, artinya apa takdir itu, maka sikap kita bagaimana? Bagaimana kalau mendapatkan yang menggembirakan, bagaimana kalau mendapatkan yang menyusahkan atau menyedihkan? Itulah tadi keluar senjata. Keluar senjata. Bagaimana seperti sekarang ini kita hanya bisa berkata segala sesuatu pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Kita harus rela menerima dengan kesabaran.
Kenapa? Mau menerima dengan bukan kesabaran. Pertanyaan, bisakah merubah? Sama dengan kalau ada kematian lalu mengamuk-ngamuk. Apa kalau mengamuk-ngamuk sudah bisa menghidupkan kembali? Yang meninggal itu hanya menambah permasalahan. Dan mengapa orang dilarang mengamuk-ngamuk? Dibenarkan menangis. Nabi sendiri menangis ketika meninggalnya Ibrahim, ya, putra Mesirnya. Lalu sahabat tegur, kok Nabi keluar air matanya? Apa kata Nabi? Ini tanda kecintaan, tanda kasih sayang. Siapa yang bisa membentuk kalau air matanya mau keluar? Siapa yang bisa membendung? Tanda kecintaan, tanda kedekatan. Dan siapa yang tidak memiliki kecintaan, ia juga tidak akan mendapatkan kecintaan. Man lam yarham la yurham. Lalu dengan kesabaran ini kita yakin akan mendapatkan pahala yang besar. Kita harus menerima. Yang dilarang ialah ngamuk-ngamuk. Kenapa ngamuk-ngamuk dilarang? Karena itu dinilai memprotes. Memprotes ketentuan pemilih. Magi deko mak jalok, iko lagi mak punang iko. Iko lagi mak kelo elori ko. Magi to sini ko mak jalok, nayak malai, nayak punana. Tanai ko punang. Ya. Jadi kalau ngamuk-ngamuk dinilai memprotes, makanya itu jadi haram dalam agama yang disebut an-ni'ah. Ya. Yang menangis namanya al-buka, di mana hanya keluar air mata. Saya sendiri tidak bisa menahan air mata kalau ada hal-hal yang mengharukan. Saya tidak bisa menahan air mata. Ada hal-hal yang mengharukan. Dan dalam hal ini kita ingat bahwa bersabar itu pahalanya besar. Az-Zumar ayat 10 mengatakan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasanya disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa batas perhitungan. Bayangkan nilainya yang kita dapatkan apabila kita bersabar. Dan tadi kembali saya katakan, mau apa selain ini? Mau melakukan tindakan selain daripada ini, apakah bisa merubah? Tidak mungkin. Justru ini adalah pilihan yang paling baik, yang paling tepat. Karena di balik itu pahala yang sangat besar yang tidak terhitungkan banyaknya. Selain itu, kita juga akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita. Ya. Jadi kelima pahala, keenam ampunan, ketujuh rahmat. Di mana Allah dalam Al-Baqarah mengatakan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Nah, di sini salawatun ampunan, wa rahmah rahmat, dan yang ketiga wa ulaika humul muhtadun. Dan itu suatu tanda bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang terpetuju. Jadi kita mendapatkan ampunan, kita mendapatkan rahmat, dan kita tergolong sebagai hamba-hamba yang terpetuju dengan kesabaran yang kita, sehingga kita kembali mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Kemudian yang tidak kalah, jangan lupa fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Inilah patokan kita sehingga kita bisa mampu tegar apabila menghadapi hal-hal macam ini. Anak-anakku semua, ya, ketentuan dari Allah begitulah, pasti ada hikmahnya. Banyak hal-hal dalam hidup ini yang membuat kita untuk menarik kesimpulan seperti itu.
saya tempo hari waktu datang Ananda di rumah, saya cerita-cerita mengenai teman di Mesir. Ini Ananda Azwar, alhamdulillah sudah menanamkan pondasi kekuatan pada jiwa anak-anak yang lain untuk terus mengembangkan DDI ini. Mengapa dipilih ini oleh Andre Gruta? Karena inilah investasi yang terbesar dalam hidup manusia. Investasi yang terbesar dalam hidup manusia. Kalau bicara begini, langsung ingat Andre Gruta, Abdurrahman Modale. Mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betapa kayanya beliau itu di hari kemudian. Betapa kayanya. Andai kata beliau itu mewariskan harta, dek naga Turki, coba. Tapi mewariskan ilmu yang kita juga kembangkan, sehingga kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Di mana beliau itu juga selalu dapatkan. Siapa lagi yang bisa membatasi? Sudah sampai di mana berkah daripada ilmu beliau itu? Sebegitu banyaknya DDI yang berkembang di mana-mana, menelurkan santri-santri, alumni-alumni terus menerus. Yang kita di Mangkuso yang tercatat tempo hari waktu pembukaan tahun ajaran baru yang sudah mendaftar pada Vanita itu total 1.553 santri, selain daripada Ma'had Ali dan selain daripada perguruan tinggi, sekolah tinggi yang tergabung yang keras di bawah ini, ya. Sampai pada tanggal 12 Juli tempo hari kita pembukaan tahun ajaran baru. Selain Idadiyah nanti dibuka tanggal 1 Agustus hari Ahad. Yang dibuka sekarang inilah tingkatan-tingkatan yang lain. Bagaimana dengan DDI di mana-mana? Di mana pahalanya itu mengalir terus kepada semua yang berjasa dalam hal itu. Dan tidak lepas Andre Gruta sebagai pendiri. Masya Allah, ini investasi yang terbesar dalam hidup manusia. Oleh karena itu, saya sampaikan apresiasi kepada anak-anakku semua yang betul-betul loyal di dalam meneruskan ya keinginan-keinginan, cita-cita daripada Andre Gruta itu, mewujudkan dalam bentuk seperti ini. Coba lagi dengan perpustakaan Azwar Kamaruddin, dari situ lagi berkembang terus. Ketika hidup Andre Gruta kan Papua belum terbuka. Nanti setelah beliau wafat, lalu terpecah DDI, kemudian rata-rata yang ke sana itu adalah alumni Mangkosok semua, sehingga Papua itu
menjadi pendukung fanatiknya DDIAD ketika DDI tempoh hari pecah. Tapi jangan lupa, Andai Guru itu selalu dapat jatah daripada pahala di mana beliau merintis. Man sanna fil islami sunnah hasanah walahu ajruha wa ajru man amila bihi ba'dahu min ghairi an kusa min ujurihim syai'. Anakku semua, kita harus tegar dengan pertimbangan tadi itu, bahwa pasti semua ada hikmahnya insyaallah. Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usra. Jangan pernah kendor, ya, jangan pernah kendor. Ini merupakan satu ujian buat kita, dan kita harus lulus. Kita harus lulus. Kita harus lulus. Banyak peristiwa yang menunjukkan kepada kita hal seperti ini. Dan dengan perpustakaan nanti ini, ya, diupayakan dilengkapi. Kan ada baru-baru ini masuk ke HP saya ya, perpustakaan digital itu. Berapa ribu, kalau tidak salah disebutkan ada 8.000 kitab yang masuk. Ya. Ya, kita manfaatkan ya teknologi modern ini untuk lebih memperkaya kita, menambah ilmu kita, dan untuk seterusnya nanti kita kembangkan kepada generasi-generasi penerus kita. Kita tidak tahu di antara yang dulu ini siapa nanti di situ jadi orang besar, jadi pembesar, bukan orang hanya besar badannya tapi besar ilmunya. Kita tidak tahu. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua, dan pada akhirnya mari kita berdoa dan secara khusus untuk almarhum. Kita hadapkan doa kita di samping secara umum kepada seluruh pembina, seluruh guru, malah seluruh santri DDI yang lebih dahulu telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan wa fi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uus rahmatal alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ghfir lil marhum Azwara Kamaruddin. Allahumma ghfir lahu warham wa'afihi wa'afu'an wa akrim nuzulahu wasi' madakhalah wa ghasilhu bima'i wassalji wal barat wa nakihi minal khataya kama yunaqqa as-sawbul abidu minad darasat wa abdulhu daharan khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa kihi minal kabri wa azaban nar wa adkhilul jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ghfir lana wa li abaina wa ummahatina. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa qadir hajati ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan beralih ke acara berikutnya, yaitu peresmian maktabah atau perpustakaan Muhammad Azwar Kamaluddin almarhum rahimahullah taala oleh anggota Profesor Dr. Haji Farid Wajdi SMA. Insyaallah kita akan menuju ke tempat di belakang. Gimana? Mari kita bacakan Al-Fatihah. Rabbi anjilni muntaran wa antahim wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni min sidqin wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika muslimin wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam rabbana wa ta'ala. Amin. Allahumma innaka hayyun Allahumma Hermoni wa hermoni. Bismillahi walajna wa bismillahi habitna wallahi rabbina tawakkalna. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita Hati-hati dalam orang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, subhanallah. Tuan. Ini. Saya